Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam ini kita sama-sama akan belajar mengenai benarkah ada orang yang pernah ke surga. Ada beberapa orang, baik itu umat yang biasa maupun hamba Tuhan, yang mengatakan bahwa mereka pernah diajak oleh Yesus untuk melihat-lihat ke surga. Jadi katakanlah semacam tur gitu ya. Mereka dibawa oleh Tuhan Yesus, ditunjukkan bagaimana keadaan di surga itu. Namun yang lucunya adalah tidak pernah ada seorang pun yang menceritakan secara detail tentang keadaan di surga. Ya, mereka biasanya atau umumnya hanya menceritakan keadaan apa yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya di kitab Wahyu ya. Jadi mereka tidak pernah menceritakan, misalnya katakanlah mereka sering mengatakan bahwa surga itu terbuat dari lantainya dari emas. Ya, yang menjadi pertanyaan, emasnya bentuknya bagaimana? Apakah emas itu berbentuk seperti keramik atau berbentuk seperti marmer, ukurannya 1 meter kali 1 meter, atau lantainya itu dicor secara keseluruhan, atau lantainya itu berupa balok-balok emas ya seberat 1 kilogram misalnya biasa kita lihat, atau bagaimana ya. Demikian juga mereka mengatakan bahwa dindingnya terbuat daripada berbagai batu yang mahal ya. Bagaimana letak batunya, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Kemudian juga disebutkan lagi taman-tamannya sangat indah, banyak bunganya. Yang menjadi pertanyaan juga buat saya, jenis bunga apakah yang ada di surga? Apakah jenis mawar, atau jenis bunga matahari, atau jenis bunga-bunga yang lain? Nah, bagaimana bentuk atau letaknya? Apakah memang sehamparan satu warna, atau sekotak-kotak setiap daerah itu mempunyai bunga yang berbeda-beda, dan seterusnya. Dan inilah yang menggelitik hati saya, atau terus terang lebih tepatnya meragukan hati saya, bahwa mereka pernah dibawa ke surga ya. Jadi kalau menurut saya bisa saja karena seseorang yang karena keberaniannya ya untuk berbohong, atau hanya untuk menyatakan fantasinya, atau dia mungkin hanya bermimpi ya. Jelas mimpi dengan penglihatan, dengan pengangkatan itu sangat jauh arti dan pengertiannya ya, sangat jauh ya. Ya, namun sekali lagi bagi mereka yang sering mengatakan diajak ke surga, itu buat saya berarti adalah pengangkatan. Ya, dan ini memang tidak banyak orang yang diberi perlakuan khusus untuk diangkat ke surga. Ya. Pertanyaan lain juga yang sangat menggelitik saya adalah, apakah memang Tuhan Yesus melakukan segala perbuatan tersebut? Ya, saya memang tidak menyangkal bahwa ada atau Yesus mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, bisa saja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah Tuhan kita itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ya katakanlah hanya sia-sia saja, hanya bermanfaat bagi satu orang saja misalnya. Ya, bahkan menurut saya bahkan mungkin ini bisa menimbulkan iri hati di antara para umat Kristiani. Ya. Kalau kita membaca atau melihat di Alkitab, rasanya pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Setiap kali Tuhan berbuat, baik itu berfirman, menampakkan diri, apalagi mengangkat seseorang, itu pasti mempunyai suatu misi. Bahkan menurut saya misi yang cukup besar ya. Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya untuk kesenangan seseorang saja. Ya, seperti misalnya tadi memamerkan surga kepada seseorang. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan telah menyediakan rumah di surga. Kalau rumah itu sudah jadi, maka itu berarti waktunya sudah tiba bagi seseorang untuk pulang ke rumah Bapa ya. Dan biasanya ayatnya kita lihat di Yohanes 14 pasal 14 ayat 2 ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi di dalam ayat tadi memang tidak pernah disebut
rumah, tetapi tempat tinggal. Apakah tempat tinggal itu bisa diartikan sebagai rumah? Apakah nanti setelah kita meninggal dunia, kita masih berbentuk seperti wujud kita sekarang ini? Ya, sehingga kita memerlukan tempat tinggal, mungkin juga nanti kita memerlukan listrik, memerlukan air, ya seperti kita hidup di dunia ini. Ini misteri Allah yang memang tidak mudah dijawab. Tetapi satu hal yang saya berani pastikan bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kalau rumah kita itu dibangun oleh Allah, kalau sudah jadi di surga, maka kita akan berpulang. Ya, itu tidak pernah ada ya. Tetapi biasanya ya itu hanya penafsiran dari seseorang saja, penafsiran yang sangat subjektif dan menurut saya bahkan kontroversial ya. Nah, sekarang kita lihat banyak sekali ayat atau ada ayat yang dipakai oleh mereka yang biasa untuk menyatakan lantai itu terbuat dari emas, yaitu di Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari batu dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya, jadi padahal kita tahu di Wahyu 21 ayat 18 ini berbicara mengenai kota Yerusalem baru. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kota Yerusalem baru itu sama dengan surga yang seperti pengertian yang biasa kita pikirkan di dalam pikiran kita? Mari kita lihat di Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh, saya ulangi lagi, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Ya, kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ya, jadi jelas ayat tadi itu berbicara mengenai kota Yerusalem yang baru, yaitu suatu kota yang kudus, yang suci, yang diturunkan dari surga, artinya yang dibuat oleh Allah, khusus diturunkan dari surga. Ya, jadi jelas ini berbeda dengan surga di mana Allah bertahta atau bertempat tinggal. Ya, jadi kalau menurut saya ada satu perbedaan antara kota Yerusalem baru yang disebut dengan kota kudus tadi dengan surga yang merupakan tempat tinggal Allah. Ya, jadi saya rasa ini mesti menjadi bahan informasi kita untuk menerima kesaksian orang supaya jangan semua kesaksian itu kita terima mentah-mentah tanpa kita cerna, tanpa kita melihat perbandingannya apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang itu ya. Sekali lagi ya, saya meragukan sungguh, tapi saya tidak menghakimi mereka. Saya mengatakan bahwa saya sungguh meragukan kesaksian mereka. Ya, demikian juga yang tadi saya katakan kalau bila dikatakan rumah yang disediakan oleh Bapa, ya. Tadi ayat tadi dikatakan di dalam roh. Jadi kalau nanti kita tinggal di kota Yerusalem, itu mungkin saja itu kita masih sudah berbentuk roh, ya, bukan lagi bentuk jasmani kita seperti saat ini. Sebab jasmani kita sudah hancur lebur, ya. Karena tadi dikatakan di Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kalau kita mati, jelas ini fakta yang di depan kita lihat atau di depan mata kita lihat pasti tubuh yang fana ini akan hancur, akan kembali menjadi tanah. Sedangkan roh sesuai dengan firman Tuhan akan kembali kepada yang empunya. Ya. Jadi saya sekali lagi sangat meragukan mereka yang mengatakan pernah diangkat jalan-jalan ke sorga. Kita lihat ayat di Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, jadi Alkitab secara gamblang tadi dan jelas mengatakan atau memberikan kitab informasi bahwa tidak pernah ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah satu-satunya sosok
dia manusia yang turun dari surga. Ya, jadi saya berpatokan pada ayat tadi, ya, yaitu di Yohanes 3 ayat 13. Jadi sekali lagi saya menyaksikan, ya, saya tidak menghakimi, tapi terus terang iman percaya saya menyaksikan siapapun dia, kalau dia pernah diangkat ke surga hanya untuk, ya, katakanlah jalan-jalan, ya, karena kalau hal ini terjadi berarti firman Tuhan tadi di Yohanes 3 ayat 13 itu tidak ya dan amin, ya, karena ada orang yang sudah pernah pergi ke surga. Kalau firman Tuhan sudah tidak ya dan amin, maka rusaklah iman kita, rusaklah iman orang-orang Kristen seluruhnya, ya. Namun sekali lagi saya tidak memungkiri kalau Allah bisa membuat pengecualian terhadap seseorang untuk diangkat ke surga. Namun saya yakin Allah pasti mempunyai suatu alasan yang sangat kuat, ada suatu misi yang sangat besar. Tidak hanya sebagai jalan-jalan saja atau sebagai tur ke surga. Ya, kalau kita membaca di Alkitab memang ada 3 orang yang pernah diangkat ke surga dengan berbagai alasan. Ya, yang pertama yaitu Henok. Henok diangkat ke surga karena dia hidupnya bersekutu atau bergaul dengan Tuhan selama 350 tahun. Ya, suatu waktu yang tentu saja tidak singkat, bahkan lama sekali, yaitu di Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24, ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan sudah diangkat, saya yakin dan percaya, ya, karena itu merupakan kesaksian, pengakuan dari Allah sendiri. Ya, juga diperkuat di Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Alkitab atau firman Tuhan memberikan suatu alasan yang sangat jelas, ya, kayak kriteria seseorang supaya dapat diangkat ke surga. Henok diangkat ke surga, tadi dikatakan karena dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia bergaul kepada Tuhan selama 350 tahun. Ya, padahal kita tahu pada waktu itu belum banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang merupakan upah bagi seorang yang katakanlah sebagai pionir, ya, yang menuntun manusia akhirnya percaya kepada Tuhan. Ya, yang kedua yaitu mengenai Nabi Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dan dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ya, jadi Nabi Elia juga terangkat ke surga. Demikian kata firman Tuhan, ya. Mengapa Nabi Elia dapat diangkat ke surga? Ya karena juga adalah dedikasi daripada Nabi Elia. Dia adalah satu-satunya Nabi Israel yang tidak dibunuh, yang masih ada. Dan dia berani atau sangat beriman kepada Tuhan dengan menantang 450 Nabi Baal. Ya, kita tahu ceritanya itu, ya. Di mana akhirnya korban bakaran Nabi Elia lah yang disambar oleh api yang berasal daripada Tuhan. Jadi dapat kita bayangkan bahwa Nabi Elia seorang diri pada waktu itu berani menantang nabi-nabi Baal yang begitu banyaknya, belum lagi pengikutnya. Ya, jadi dianggap oleh Tuhan Nabi Elia ini sangat berjasa untuk menguatkan iman bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita lihat mengenai Musa. Ya, Ulangan 34 ayat 6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang tahu kuburnya sampai hari ini. Kita lihat di Yudas 1 ayat 9, tetapi penghulu malaikat yaitu Mikael dan suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi walaupun
Musa secara langsung dikatakan oleh Alkitab diangkat ke surga, namun dari kedua ayat tersebut dapat kita tafsirkan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa Musa pun diangkat ke surga. Nanti kita lihat setelah zaman Yesus, Musa, Nabi Elia dan Yesus bercakap-cakap di suatu gunung. Ya, inilah membuktikan bahwa mereka adalah Musa juga terangkat. Ya, mengapa Musa dapat diangkat? Ya, kita tahu bahwa kehidupan Musa selama 120 tahun itu mengabdikan dirinya kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dijalankan oleh Musa, sehingga Musa dianggap sangat berjasa di dalam menjalankan misi Allah tersebut, yaitu membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, kalau mengenai Musa tadi bersama-sama dengan Nabi Elia di gunung yang tinggi, itu dapat kita lihat di Matius 17 ayat 3. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, jadi sekali lagi, walaupun Alkitab tidak mengatakan terus terang bahwa Musa juga diangkat, tetapi saya percaya Musa dan Elia berada dalam posisi yang sama. Sebab jika posisinya tidak sama, itu tidak bisa berhubungan. Nanti kita akan lihat. Kalau kita masih ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus, ya, itu adalah dua tempat yang berbeda. Ya. Kemudian satu lagi sosok, yaitu Yesus. Tentu Yesus ini tidak dapat digolongkan sebagai manusia. Ya, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi Yesus juga setelah bangkit dari kuburnya juga terangkat ke surga. Jadi Alkitab hanya mencatat orang-orang yang istimewa, dalam tanda petik memang istimewa, yang dapat terangkat atau diangkat ke surga. Ya, Nabi Elia dan Henokh itu terangkat dalam keadaan hidup-hidup. Sedangkan Musa dalam keadaan mati, walaupun Alkitab mengatakan tubuhnya masih kuat, matanya masih tidak rabun. Ya, Yesus terangkat ke surga setelah kebangkitannya. Memang, sekali lagi di dalam Alkitab, yaitu khususnya di Perjanjian Baru, ada seseorang yang juga manusia yang terangkat ke surga. Namun yang menyatakan itu adalah seorang yang besar atau rasul besar, yaitu Rasul Paulus. Ya, dan diperkuat kesaksiannya oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi inilah yang menguatkan iman percaya saya bahwa memang Rasul Paulus juga pernah terangkat, yaitu di 2 Korintus 12 ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi kalau tadi 3 tokoh manusia, ya, ditambah dengan Yesus yang 4, kemudian Rasul Paulus, ini Rasul Paulus tidak diangkat ke surga, tetapi dia diangkat ke Firdaus, ya. Nah, tentu ada perbedaan antara surga dan Firdaus. Nanti kita lihat, ya. Jadi kita lihat dalam kesaksian Rasul Paulus pun, Rasul Paulus secara samar-samar tidak secara jelas mengatakan bahwa oh ya dia diangkat ke Firdaus. Ya, tetapi dia memakai kata seorang Kristen. Nah, kalau kita baca 2 Korintus 12 itu, nanti kita bisa mendapat gambaran bahwa apa yang dia bicarakan itu adalah dirinya sendiri. Ya, namun dia mengatakan itu sesuatu berdasarkan kekuatan atau keputusan dari Allah. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi saya tidak mengingkari adanya kekuasaan Allah, bahwa Allah sanggup melakukan apapun juga. Namun dengan mempelajari Alkitab, dengan membaca Alkitab, dengan mendalami Alkitab, maka kita dapat mengetahui hukum-hukum Allah, alasan-alasan Allah untuk berbuat segala sesuatu, dan juga mungkin kebijaksanaan atau kebiasaan Allah, ya, yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang kehidupan manusia. Dengan demikian, pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan itu dapat kita pakai untuk kita cerna di dalam suatu kesaksian atau suatu pendapat, ya. Apalagi kalau kesaksian seseorang itu kita lihat di dalam catatan kehidupannya tidak pernah ada sesuatu yang istimewa.
tidak pernah dipakai oleh Tuhan untuk suatu misi Tuhan. Ya, ini sekali lagi tentu kita harus ekstra hati-hati untuk mempercayai kesaksiannya. Ya, pertanyaan saya tentu apakah orang yang memberikan kesaksian itu setara dengan Herod yang sudah bergaul 360 tahun, atau setara dengan Nabi Elia yang sudah memang mendedikasikan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan, atau seperti Rasul Paulus yang juga hidupnya juga untuk menyebarkan agama Kristen atau memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kriteria orang-orang tersebut tidak pernah ada hal-hal yang seperti itu, maka tentunya kita harus ekstra hati-hati. Ya, sekali lagi, ya. Ya, sekarang karena banyak sekali orang yang membuat kesaksian itu, kalau kita lihat di medsos, itu banyak sekali kesaksian yang sebenarnya tidak bisa dianggap kesaksian, karena kesaksian adalah perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama daripada si pensaksi itu. Ya, sekarang kita lihat banyak sekali orang yang bersaksi. Misalnya ada orang yang bersaksi, wah, saya bersaksi bahwa saya sudah diberikan berkat oleh Tuhan, saya bisa mengawinkan anak-anak saya di hotel bintang 5 dengan harga yang murah karena mendapat diskon yang besar, karena saya berdoa pada Tuhan. Kemudian juga bisa, wah, karena saya diberikan rahmatnya begitu besar, saya diberikan mobil, rumah yang sangat mewah, atau aset-aset perusahaan dan seterusnya. Dan kesaksian-kesaksian seperti ini, jika menurut saya adalah kurang tepat. Ya, apalagi si pensaksi itu di dalam kehidupannya mengutamakan sifat keduniawian, sama sekali tidak ada tindakannya yang untuk memuliakan nama Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar berkat-berkat itu memang disampaikan oleh Allah? Ingat loh, si jahat juga bisa memberikan berkat yang sangat luar biasa. Ya, kita sudah pernah belajar mengenai hal itu. Ya, yang tidak dapat dilakukan oleh si jahat atau si iblis adalah memberikan keselamatan kepada manusia. Ya, jadi mari kita harus bedakan berkat yang berasal daripada Tuhan benar atau berkat yang berasal daripada si penjahat. Namun saya pastikan bahwa hidup kedagingan, hidup keduniawian itu bukan berasal daripada Allah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hidup kedagingan akan membawa kita kepada maut, sedangkan hidup kepada tuntunan roh akan membawa kita pada keselamatan. Jadi kalau dua hal yang sangat berlawanan tersebut, tentu tidak bisa dua-duanya itu berasal daripada Allah. Harus salah satunya saja yang berasal daripada Allah. Kemudian kita lihat lagi, yaitu Rasul Yohanes diberi penglihatan, yaitu tentang kota Yerusalem yang baru juga. Ya, jelas dikatakan di Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga dari Allah dan berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yang ke-16, kota itu bentuknya 4 persegi. Ya, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi jelas Wahyu 21 ayat 1 dan 2 ini tidak berbicara mengenai surga, tetapi dia berbicara mengenai kota baru, yaitu Yerusalem baru yang kudus. Ya, jadi firman Tuhan sekali lagi sudah memberikan kepada kita perbedaan. Ya, kalau kota Yerusalem tadi dikatakan mempunyai ukuran segala macam, sedangkan sorga itu di Alkitab tidak pernah diberikan suatu ukuran. Bahkan menurut saya itu suatu daerah yang mungkin sangat tidak terbatas. Kalau kita lihat misal di Yesaya 66 ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Jadi tadi jelas di Yesaya 6 ayat 1 dikatakan bumi yang begini besar buat kita, tetapi buat Allah itu sangat kecil. Ya, hanya menjadi tumpuan kakinya saja. Ya, jadi sekali lagi tentu
kota Yerusalem yang dengan ukuran yang sangat terbatas ini tidak sama dengan sorga. Ya, jadi ada perbedaannya ya. Jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus sangat berhati-hati untuk kesaksian-kesaksian orang yang memang harus kita selidiki dengan seksama, dengan hati-hati, sehingga kita tidak akan disesatkan. Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan, yaitu pada Mesbah Keluarga malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program lanjutan yang saya beri judul Kemana Roh Kita Akan Pergi Setelah Kita Meninggal Dunia. Dan ini juga ada sangkut pautnya dengan kota Yerusalem baru atau surga tadi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.